target utama pasti juara. Jadi di Hortman butuh pemain instan yang udah ya pengalaman Eropa lah atau Australia di luar negeri diaspora. Jadi Luke Vickery dan Mitchell Baker ya. Baker itu jadi karena dia dua-duanya lini depan ya. Lini depan. Jadi fokus utamanya adalah lagi-lagi timnas kurang di lini depan. Yang lagi menarik tentu kan soal naturalisasi timnas Indonesia nih. Ini kemarin atau 2 hari lalu lah hari Senin kan. Komisi 10 DPR RI kan sudah menyetujui proses naturalisasi atau pemberian kewarganegaraan kepada Luke Vickery dan Mitchell Baker. Katanya mereka prosesnya dipercepat karena persiapan untuk main di Piala AFF yang akan bergulir di Juli sampai Agustus. Sebenarnya dua pemain ini butuh nggak sih? Dibutuhkan timnas Indonesia nggak sih? Karena kan kita tahu ada banyak banget pemain naturalisasi yang ternyata ya segini doang main kayak Maurice Zelstra, kayak Jens Raven. Kalau Rafael Strijk gue sebenarnya masih suka sih, cuma memang belum ada kesempatan aja. Kalau menurut lu gimana soal Luke Vickery dan Mitchell Baker ini? Kan Luke Vickery oke lah udah main di kasta teratas Liga Australia bersama MacArthur dan tendangan-tendangan itu emang bagus banget sih. Nah kalau Mitchell Baker ini mesti pembuktian nih, karena kita tahu dia masih di level universitas. Dan belum ada caps di level profesional. Gimana? Kalau menurut saya, kan Piala AFF ini kita nggak bisa mengeluarkan skuad terbaiknya ya, karena beberapa pemain dari Eropa nggak diizinin ya, persiapan pramusim biasanya. John Hotman aja udah bilang say goodbye ke Ole Romeni, yang berarti kan Ole Romeni kemungkinan nggak akan dipanggil untuk Piala AFF. Nah itu John Hotman target utamanya pasti juara. Kita udah nggak pernah, sama sekali belum pernah juara kan untuk Piala AFF ini. Jadi target utamanya pasti juara. Jadi di Hotman butuh pemain instan yang udah ya pengalaman Eropa lah atau Australia di luar negeri diaspora. Jadi Luke Vickery dan Mitchell Baker ya. Baker itu jadi karena dia dua-duanya lini depan ya. Lini depan. Jadi fokus utamanya adalah lagi-lagi timnas kurang di lini depan. Jadi Jordan butuh pemain depan yang bisa benar-benar menjawab keraguan dia. Betul. Apalagi juga di Mitchell Baker tuh walaupun di university di Amerika ya, maksudnya masih akademi, tapi dia udah cetak berapa gol, ratusan malah dalam berapa musim gitu. Jadi ya postur tubuh juga tinggi banget kan, 190 berapa guys. Kayak sama kayak Elkan Bagot ya, 196 ya. Makanya jadi untuk membantu timnas bisa berjaya di Piala AFF dan butuh instan ya, lagi-lagi butuh instan. Jadi menurut saya naturalisasi yang tepat. Tapi untuk lagi-lagi kayak Rafael Strijk kan kesalahan kesulitan di Super League, jadi PR utamanya lah jangan dulu lah ke Liga Indonesia gitu. Jadi berkarirlah dulu di luar, di liga yang punya lebih kompetitif. Dan Mitchell Baker juga harapannya bener gabung klub MLS ya. Kabarnya dia masuk MLS draft ya Colorado Rapids ya. Kalau memang dia masuk itu oke banget sih. Kita lihat juga kabarnya Mitchell Baker dulunya katanya atlet rugby. Jadi pas adu badan Elkan Bagot latihan tuh Elkan Bagot bental tuh. Iya dia sebenarnya berotot banget, atletis ya. Harapannya sih bisa jadi solusi ya untuk depan timnas Indonesia. Gimana Bang? Iya, kalau menurut gue proses dua pemain ini dinaturalisasi butuh apa nggak butuh? Menurut gue ya butuh. Karena kan ya memang terutama untuk Piala AFF ya, karena sudah disebut sama Rifan itu nggak bisa pakai pemain yang main di Eropa. Jadi kan ya ini untuk menambah opsi di lini depan si John Hotman. Karena dengan dua pemain ini apakah nanti ternyata dia tidak terpakai atau terpakai itu kan biar nanti waktu yang menjawab kan. Tapi seenggaknya kita coba dinaturalisasi dan di permainan seperti apa. Karena dengan adanya dua tambahan ini punya amunisi baru nih Indonesia nih yang tim-tim lain tuh juga nggak tahu kan siapa kan. Selain datangnya dua pemain baru ini juga tentunya bisa meningkatkan kompetisi di antara para penyerang Indonesia, karena mau nggak mau mereka harus bisa tampil maksimal kalau untuk mengamankan posisinya. Jadi ya meningkatkan daya saing juga sih. Dan mungkin juga alasannya kan waktu akhir Mei kan sempat ada pemusatan latihan, pemain lokal-lokal tuh dipanggil yang di John Hotman juga bilang kayaknya kalau untuk squad untuk pure liga lokal tuh agak sulit. Mereka dia kesulitan lah untuk mengembangkan permainan, untuk melatih. Makanya mungkin Luke Vickery dan Mitchell Baker ini adalah jawaban atas ya biar lini depannya bisa bersaing. Iya, bisa bersaing untuk di Asia Tenggara ini gitu. Jadi ya mau nggak mau dia harus ngambil dari pemain naturalisasi, dari pemain keturunan, karena itu masalah John Hotman adalah dia kesulitan buat
maksimalin liga lokal gitu. Ini staf khusus Menteri Hukum sih Pak Nur Kurompot kan dia mulu sekarang yang bocorin nih. Iya benar. Ya, duluan kita tahu kode-kode dari Pak Arya Sinulinga, sekarang udah nggak ada nih. Hasani Abdul Ghani juga dulu sempat Hasani karena dulu sebelum Arya masuk ya Pak Hasani kan. Sekarang tuh si Pak Nur Kurompot kan dia bilang tuh di weekend lalu di minggu ini katanya minggu depan di minggu ini si Luke Fikri dan Mitchell Baker diproses. Dia bener diproses kan. Katanya setelah si Luke Fikri dan Mitchell Baker akan ada 2 pemain lagi nih yang akan diproses atau di quarter selanjutnya. Dia bilang pemain itu berdarah Jerman dan Belanda. Ini kalau kita menarik ke belakang sebenarnya ada banyak banget kan pemain Jerman dan Belanda kan. Di Jerman tuh ada Lauren Ulrich ya pemain Stuttgart yang musim lalu dimainin di FC Magdeburg. Terus juga ada Reno Munz. Nah Reno Munz ini memang nggak punya darah Indonesia tapi dia lahir di Jakarta. Jadi secara aturan dia eligible untuk dinaturalisasi jadi WNI kan. Terus kalau di Belanda tuh ada banyak pemain. Ada Julian Urip nih pemain AZ Alkmaar U21 yang pernah jadi kapten timnas Belanda U19. Terus juga ada Tristan Goyer. Walaupun Goyer beberapa fotonya yang berkaitan dengan Indonesia dicoret nih. Jadi bukan coret, dihapus. Entah dihapus atau di archive ya, di archive. Itu ada Tristan Goyer yang back Ajax yang musim lalu dipinjemin ke PJ Zwolle. Terus juga ada Denzen Bergen juga. Penyerang haus gol di Liga 2 Belanda yang mencetak banyak gol untuk VVV Venlo. Ini dari pemain-pemain yang gue sebutin tadi, kira-kira siapa nih 2 pemain yang dimaksud? Yang dari Jerman dan Belanda gitu. Kayaknya sih potensinya Lauren Ulrich sama Tristan Goyer ya, karena ya itu walaupun tadi ada yang berbau Indonesia dihapus-hapus sama dia, tapi 2 nama ini paling sering dalam beberapa tahun terakhir tuh 2 ini yang paling kenceng. Apalagi juga kalau Lauren Ulrich kan posisinya gelandang ya, kita butuh banget pelapis Tom Hay. Kayak kemarin Tom Hay nggak bisa main karena sanksi. Kita benar-benar kesulitan di lini tengah, nggak ada gelandang kreatifnya. Verdong sama Pelupesi kan bertahan banget. Jadi kita butuh gelandang alternatif ya. Ulrich ini bisa banget jadi opsi. Gimana Bang? Ini menurut gue ya sama sih Lauren Ulrich sama Tristan Goyer ya. Enggak, sama John Urip. John Urip. John Urip. John Urip. Kan John Urip tadi bilang. Enggak. Mungkin gelandang ya maksudnya. Karena Lauren ya benar tim mesin itu butuh pelapis ya Tom Hay kan, karena praktis Tom Hay nggak ada. John Hartman tuh mengubah gaya permainan kan. Yang tadi di lini tengah itu pusat kendali permainan lebih ke melebar, manfaatkan lebar lapangan kan. Karena 2 ini diisi oleh gelandang yang pure gelandang bertahan ya, lebih defensif ya. Atributnya lebih defensif. Jadi ya perlu ada pemain pelapis sih yang kalau bisa sih kualitasnya nggak jauh beda dengan Tom Hay. Seperti itu biar ketika nggak ada satu pemain ya nggak masalah gitu. Karena ini terasa di lini pertahanan ya. Kipernya nggak main satu ya masih ada Audiero, masih ada pelapisnya setara ya. JZ kemarin nggak ada, masih ada Bangun. Seperti itu sih. Ini tinggal di gelandang Mas Striker PR sebenarnya. Yang waktu lawan aja kita cadangin kiper Ajax. Keren banget ya. Kiper C cadangan. Kalau gue sih harapannya Uri sama Denzen Bergen. Uri karena dia bisa main di gelandang serang dan winger kiri. Denzen Bergen kan penyerang. Dan kita tahu penyerang tuh jadi titik lemah lah. Kalau Ole ya bagus, tapi dia kayak lebih cocok main di winger deh. Dia buat narik-narik jadi golin penyerang. Kayak harapan ini, gue sih berharap Denzel Bergen dan Lauren Uri ya. Oke deh, kita udah ngobrol-ngobrol setengah jam nih soal dari Messi yang hat-trick dan juga persaingan sengit di Piala Dunia hingga sampai di timnas Indonesia ya untuk persiapan main di Piala AFF 2020. Nanti kalau ada yang seru-seru lagi kita ngobrol-ngobrol bareng ya di podcast Kick Off. Oke, Zoners, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol, nemenin kita ngobrol-ngobrol terkait dari Piala Dunia dan Timnas Indonesia. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.